Halo semuanya, kembali bersama saya Polar di pembahasan review serial anime. Dan kali ini kita akan membahas anime Jujutsu Kaisen episode ke-6. Jadi, tonton sampai videonya, biar ngerti apa aja yang dibahas dalam video kali ini. Seperti yang kita sudah melihat dengan jelas, alasan dibalik misi yang dilakukan oleh Megumi, Itadori, dan Kugisaki dalam penjara yang ada di episode sebelumnya, di mana Gojo yang sudah berbicara dan mengira bahwa atasan dari pengurus Jujutsu lah yang mengumpan para anak ini, terutama Itadori, untuk jadi korban demi menghilangkan ancaman yang ada. Dalam episode sebelumnya dan sekarang ini juga sudah mulai terlihat ya pergerakan dari para iblis yang sudah dibilang adalah musuh utama dalam seri Jujutsu Kaisen. Namun meskipun begitu, perkenalan para iblis ini bisa dibilang cukup terpotong-potong, tapi malahan lebih enak kayak gitu sebenarnya, agar tidak terlalu fokus ke mereka juga. Apalagi di episode 6 di sini kita sudah bisa melihat endingnya, di mana Gojo sudah mulai berperang atau dihampiri oleh iblis yang berkepala gunung berapi, yang cukup liar juga ini iblisnya, sampai-sampai bisa membakar semua orang di restoran. Cukup kasar ya. Terlebih lagi dalam episode 6, Itadori sudah mulai kembali bangkit ya, dengan membuat perjanjian dengan Sukuna, yang memang dia ini punya rencana sendiri untuk di dunia manusia. Apalagi musuh iblisnya juga sudah mulai kelihatan jelas nih siapa aja, jadi bidak-bidak ceritanya sudah mulai tersusun dengan rapi. Oleh karena itulah, dalam video ini akan saya coba jelaskan dan coba saya bahas. Pada pembahasan pertama, saya akan coba membahas mengenai misi yang dilakukan oleh Itadori bersama timnya di episode sebelumnya. Jadi sekalian rekapan sedikit nih, karena saya belum mereview episode 5, jadi saya satukan saja di sini ya. Sebelumnya kita sudah bisa melihat dari percakapan si Gojo mengenai apa yang dipikirkan oleh ketetua Jujutsu mengenai Itadori, di mana mereka hanya ingin melenyapkan ancaman yang berpotensi untuk mengancam manusia sekarang ini. Oleh karena itulah, timnya Itadori dikirim untuk misi bunuh diri sebenarnya, terutama si Itadori ya. Dan sebenarnya juga banyak komentar laknat yang bilang kalau Itadori memang sengaja datang ke situ untuk melakukan misinya dalam mengumpulkan jari Sukuna yang menjadi barang kutukan tingkat tinggi. Yang ngomong begitu, Anda sebenarnya sudah baca komiknya apa belum sih? Terlebih gini deh, itu ditonton baik-baik gak sih animenya? Mereka saja nggak tahu kalau ada jarinya Sukuna di situ. Mereka cuma tahu ada janin kutukan yang bisa menetas kapan saja. Makanya disuruh ke situ mereka. Bukan fokusnya ke jari Sukuna. Memang benar misinya Itadori itu ngumpulin jarinya Sukuna, tapi kan nggak mungkin langsung ketemu gitu aja dong. Apalagi melihat tetua Jujutsu yang memang terlihat takut dengan kehadiran Sukuna, lebih mementingkan penghapusan Sukuna daripada pengumpulannya. Jadi maksudnya begitu ya. Makanya, kematian dari Itadori ini sebenarnya membawa sebuah kesan yang cukup besar terhadap tetua Jujutsu nih. Apalagi nantinya, sebenarnya kita akan bisa melihat karakter dari sekolah lain. Biar lebih jelas lagi saya ngomongin ya, maksudnya tetua Jujutsu dari sekolah lain, dari cabang lain lah kasarnya, yang memang ada sangkut pautnya dengan misi yang dilakukan oleh Itadori sebelumnya. Dan ini sudah saya tampilkan di video ya, biar ada gambaran siapa orangnya. Dan jujur saja, dia ini kakek-kakek gaul ya. Senjatanya aja pakai gitar men. Wah, luar biasa nggak tuh? Dalam episode 6 ini juga bisa terlihat bahwa memang Itadori sudah bangkit ya, dan enggak kok, dia enggak jadi zombie. Anda terkena makan judul aja. Maaf ya. Di sini Itadori memang kembali bangkit dari kematiannya, dan sekali lagi memang dibangkitkan oleh Sukuna, sama seperti yang dilakukan oleh Sukuna yang menumbuhkan jarinya, jari dan tangan Itadori. Dia bisa menumbuhkan kembali jantungnya yang dicabut oleh Sukuna juga. Yang sebenarnya cukup ngeselin ya, Sukuna ini. Dia yang cabut jantungnya si Itadori, dan dia juga yang numbuhin. Minta dijitak emang ya. Dan untungnya itu aja yang dilakukan oleh Itadori ya, dimana dia pas di alam bawah sadar Sukuna, dia langsung ada berantem dengan Sukuna. Bedanya di sini untungnya dia tidak merasakan ketakutan lagi ya. Mungkin karena lawannya Sukuna ya, yang ada perbedaannya. Apalagi bentuk Sukuna sekarang ini ada mengambil bentuk badan dari Itadori juga. Jadi seperti melihat cerminan diri sendiri ya. Lalu ada timbul satu pertanyaan dari teman-teman penonton mengenai kenapa si Sukuna mau membantu Itadori itu bangkit, yang padahal sudah terlihat jelas di adegan animenya, namun masih cukup mencurigakan gitu. Yang bisa dimaklumi ya, karena kita berhadapan dengan iblis tingkat tinggi yang sudah jahatnya kebangetan. Kan nggak mungkin kita langsung percaya gitu aja. Tapi teman-teman, tujuan dari Sukuna ini bener-bener jelas kok untuk sekarang. Karena sekarang ini dia memang ingin mengikat kontrak dengan Itadori karena dia penasaran dengan kemampuan dari Fushiguro. Pada saat pertarungan episode 5, Fushiguro ada mau mengeluarkan kemampuan tingkat tingginya, namun tertahan, yang membuat Sukuna juga penasaran dengan Fushiguro dan mulai menunggu nih sampai Fushiguro itu siap dan bisa bertarung mati-matian dengannya. Itu sih tujuan utamanya Sukuna sekarang ini.
Masuk ke pembahasan terakhir di mana ada iblis yang sudah kita lihat di 2 episode ya, di episode 5 dan di episode 6 di sini, di mana mereka sudah mulai bergerak sebenarnya dan mulai merencanakan rencana untuk melawan para pengguna Jujutsu, terutama si Gojo, di mana ada rencana besar untuk menghabisi manusia dalam rencana utama mereka dan membuat dunia menjadi tempat tinggal para iblis. Seharusnya begitu kalau yang saya baca dari ceritanya, di mana mereka ini sebenarnya tujuannya adalah untuk melawan para pengguna Jujutsu sebagai langkah awal mereka, terutama melawan Gojo yang bisa dibilang pengguna Jujutsu terkuat sekarang ini, melebihi para tetua sekolah Jujutsu, karena Gojo ini adalah orang yang memiliki kemampuan yang ditakuti oleh iblis dan manusia sekalipun. Ya, jika sewaktu-waktu, jika Gojo berpaling melawan manusia kan, habis juga men, kena libas semua soalnya. Tapi untungnya dia ini di pihak manusia kan, jadi ya, untuk sekarang aman-aman aja lah. Lalu dari kelompok para iblis yang sudah kita lihat di episode 6 dan episode 5 juga, kita bisa melihat semuanya itu bentuknya iblis, tapi terlihat kok hanya satu yang bisa dilihat oleh manusia, yaitu laki-laki berpakaian biksu Jepang dan berambut panjang. Nah, sedikit spoiler teman-teman, dia ini adalah mantan temannya Gojo pas masih di sekolah Jujutsu. Namun jangan tertipu, jika kalian lihat jahitan di kepalanya, dia bukanlah teman dari Gojo lagi, karena sepertinya otaknya sudah diganti dengan otak orang lain, atau makhluk lain lah kasarnya. Jadi ya, badannya doang nih yang dijadikan wadah untuk dia ini bergerak. Dan sisa iblisnya itu nanti mungkin bisa saya jelaskan lagi untuk lebih jelasnya di review episode selanjutnya, di mana kita akan bisa melihat sebuah kemampuan dari para iblis ini yang terlihat sangat kuat banget ketika melawan Gojo sekalipun. Untuk spoiler cerita selanjutnya, kita sebenarnya bisa melihat pertarungan antara Gojo melawan si iblis kepala gunung berapi di sini. Di mana dalam pertarungannya, kita akan bisa melihat kekuatan dari Gojo secara jelasnya seperti apa. Apalagi mungkin dia akan bisa membuka penutup matanya ya, yang memang akan terlihat seperti galaksi alam semesta. Dan itu luar biasa efeknya teman-teman, keren banget jika di manganya. Nggak tahu ya jika dianimasikan di animenya, mungkin akan lebih terlihat keren lagi nantinya. Mudah-mudahan ya. Lalu juga pertarungan yang dipersingkat, kita akan bisa melihat kelanjutan dari pelajaran Itadori yang mempelajari Jujutsu dengan praktek lapangan dengan gurunya lagi. Guru barunya yang memang terlihat cukup dingin, tapi perhatian, bukan cewek, tetap cowok sayangnya. Dan itu akan menjadi sebuah episode yang cukup seru pastinya untuk ditonton. Apalagi kita sudah bisa melihat nantinya pertarungan Gojo melawan si iblis ini, dan di pertengahan episode lagi nanti kan berubah ke pembelajaran si Itadori nantinya. Dan itu harusnya bakal keren banget ya. Nah, itu pendapat gue mengenai Jujutsu Kaisen episode ke-6. Bagaimana pendapat kalian mengenai anime ini? Tulis kolom komentar ya. Dan jangan lupa bantu share video ini ke semua sosial media kalian. Jika kalian suka dengan pembahasan di video ini, tekan tombol subscribe-nya untuk membantu menyemangati gue untuk terus bikin video. Dan jika kalian ingin lebih membantu channel ini, bisa langsung berikan dukungan kalian ke linknya di deskripsi. Thank you and bye-bye.